Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ripka Muljawan dengan NIM 219511075. Saya adalah mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri dan pola pertumbuhan bakteri, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Dr. Hewan Inengah Kertabesung, MSI. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai sedikit dari definisi bakteri. Bakteri adalah organisme yang memiliki sel tunggal serta memiliki sifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Bakteri juga memiliki ukuran mikroskopik sehingga untuk melihatnya kita memerlukan bantuan mikroskop. Peranan bakteri dapat dibagi menjadi peranan bakteri yang menguntungkan dan peranan bakteri yang merugikan. Peranan bakteri yang menguntungkan contohnya ada dalam peran pembusukan, yaitu oleh bakteri Escherichia coli. Lalu ada peran dalam pembuatan makanan dan minuman, yaitu oleh bakteri Acetobacter. Kemudian berperan dalam siklus nitrogen, yaitu oleh bakteri Rhizobium leguminosarum. Lalu berperan dalam penyuburan tanah, yaitu oleh bakteri Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Kemudian berperan dalam penghasil antibiotik, yaitu oleh bakteri Bacillus polymixa. Lalu peranan bakteri dalam pembuatan zat kimia oleh bakteri Clostridium acetobutyrisum dan berperan sebagai penelitian rekayasa genetika. Sedangkan peranan bakteri yang merugikan ada dalam pembusukan makanan oleh Clostridium botulinum dan bakteri-bakteri penyebab penyakit pada makhluk hidup. Bakteri-bakteri ini hidup di mana saja, bisa di tanah, di air, maupun di dalam tubuh manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Pertumbuhan bakteri dibagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Pertumbuhan bakteri uniseluler yaitu bertambahnya sel yang memiliki bentuk dan sifat fisiologis yang sama. Sedangkan pertumbuhan bakteri multiseluler merupakan penambahan volume serta bagian-bagian sel lainnya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi nutrisi-nutrisi yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, yaitu air, garam-garam anorganik, mineral, sumber nitrogen, sumber karbon, dan faktor pertumbuhan. Sedangkan faktor eksternal meliputi oksigen, suhu, pH, dan tekanan osmotik. Pertama-tama saya akan membahas mengenai faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama adalah air. Air berfungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Air juga berfungsi sebagai transport nutrisi, dan air merupakan penyusun sel dan bagian terbesar dalam protoplasma. Lalu garam-garam organik yang memiliki fungsi untuk mempertahankan keadaan koloidal, mengatur tekanan osmotik di dalam sel, memelihara keseimbangan asam basa, berfungsi sebagai bagian enzim, dan juga berfungsi sebagai aktivator reaksi enzim. Lalu selanjutnya ada mineral. Bakteri juga memerlukan mineral untuk dapat bertumbuh. Mineral ini dapat berupa belerang, fosfor fosfat, dan juga mineral-mineral lainnya seperti magnesium, Fe, kalium, dan juga kalsium yang sebagai aktivator enzim. Fosfor-fosfat ini merupakan penyusun komponen-komponen asam nukleat dan berupa koenzim. Yang selanjutnya adalah nitrogen. Nitrogen ini merupakan 10% berat kering
sel kuman. Jadi 10% dari sel kuman, 10% berat kering dari sel kuman ini adalah nitrogen. Dan nitrogen ini juga berfungsi untuk pertumbuhan dan metabolisme. Selanjutnya ada sumber karbon. Karbon dioksida diperlukan dalam proses-proses sintesis dengan timbulnya asimilasi CO2 dari dalam sel. Berdasarkan jenis sumber karbon yang diperlukan, kuman dibagi dalam 2 golongan, yaitu autotrof atau litotrof dan heterotrof atau organotrof. Autotrof dapat dibagi lagi menjadi fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof adalah kuman yang memerlukan sinar matahari untuk dapat bertumbuh. Sedangkan kemoautotrof memerlukan bahan-bahan kimia. Sedangkan kuman heterotrof merupakan kuman yang tidak dapat menghasilkan nutrisi sendiri. Tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, selanjutnya adalah faktor pertumbuhan. Kuman heterotrof ini biasanya membutuhkan pemacu pertumbuhan atau katalisator untuk dapat bertumbuh. Faktor pertumbuhan ini dapat berupa ragi ataupun bahan-bahan yang sejenis. Lalu selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dari pertumbuhan bakteri yang pertama ada oksigen. Berdasarkan keperluan akan oksigen, kuman dibagi menjadi 5, yaitu kuman anaerob obligat, kuman anaerob aerotoleran, kuman anaerob fakultatif, kuman aerob obligat, dan kuman mikroaerifilik. Nah, kemudian pada bakteri aerob mempunyai enzim dismutase superoksida yang berfungsi untuk mencegah akumulasi ion superoksida. Nah, reaksi dari dismutase superoksida ini adalah sebagai berikut yang ada yang terpampang di PowerPoint. Nah, yang selanjutnya adalah suhu. Berdasarkan batas suhu pertumbuhannya, kuman dibagi menjadi kuman siklofilik, kuman mesofilik, dan kuman termofilik. Kuman siklofilik adalah kuman yang tumbuh pada suhu 0-30 derajat Celcius dengan suhu optimum 10-10 derajat Celcius. Kuman mesofilik adalah kuman yang tumbuh pada suhu 20-60 derajat Celcius dengan suhu optimum 25-40 derajat Celcius. Sedangkan termofilik merupakan kuman yang tumbuh pada suhu 40-80 derajat Celcius dengan suhu optimum 55-65 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah pH. Kuman patogen kebanyakan mempunyai pH optimum 7,2-7,6. Berdasarkan ketahanannya pada pH, kuman dibedakan menjadi asidofilik, neutrofilik, dan basofilik. Selanjutnya adalah tekanan osmotik. Berdasarkan batas pertumbuhannya pada tekanan osmotik tertentu, kuman dibedakan menjadi halofilik dan osmofilik. Kuman halofilik adalah kuman yang memerlukan kadar garam tinggi untuk pertumbuhannya. Sedangkan osmofilik adalah kuman yang dalam pertumbuhannya memerlukan tekanan osmotik yang tinggi. Pertumbuhan bakteri ini terjadi dengan cara pembelahan biner dan aseksual. Pertumbuhan bakteri menyerupai kurva seperti ini. Pertama masih menjadi satu, kemudian lama-lama akan membelah diri jadi 2, kemudian menjadi 4, dan seterusnya. Ini merupakan dinding sel, kemudian di dalamnya lagi ada membran plasma, dan di dalamnya yang akan membelah juga itu adalah DNA. Nah, ini merupakan diagram
fase pertumbuhan bakteri. Yang di fase paling pojok kiri itu merupakan fase lab, lalu ke tempat yang lebih terang itu merupakan fase eksponensial, lalu selanjutnya yang stagnan itu merupakan fase stasioner, kemudian yang turun ke bawah itu merupakan fase kematian. Ada 4. Nah, fase lab ini merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Jadi, tidak ada penambahan yang berarti dari fase ini karena bakteri masih menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Sedangkan fase eksponensial merupakan fase logaritma atau eksponensial, ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Selanjutnya, di stase stasioner itu merupakan laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya. Jadi tidak ada penambahan maupun pengurangan. Sedangkan pada fase kematian, laju kematian lebih besar. Jadi dia menunjukkan diagram turun dari fase stasioner. Sekian penjelasan materi ini dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati penonton. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.